Saya izin menyampaikan 3 hal. Mungkin ini adalah kunjungan kali pertama Bapak Ibu ke UNU Jogja. Saya sedikit cerita soal UNU. Kemudian yang kedua saya sedikit cerita tentang Galeri Nusantara. Yang ketiga soal pameran ketiga. Pameran ketiga, yaitu pameran yang kita buka kali ini. Sedikit soal UNU Jogja. UNU Jogja itu adalah satu entitas di NU yang ingin menjadi anomali di kalangan NU. Begitu. Anomali maksudnya apa? Kita ingin tampil beda. Kita ingin mengisi ruang kosong. Jadi ada ruang yang dibutuhkan, tapi belum banyak yang garap, kita ingin masuk ke situ. Anomali itu maksudnya adalah beda, menjadi devian, penyimpangan yang positif. Kalau Bapak Ibu dengar kata Nahdlatul Ulama, yang dibayangkan adalah ahli agama, gitu ya. Nah, kita ingin mengubah persepsi yang buruk, menambah persepsi yang baik. Sebagai ahli agama itu baik, tapi nampaknya itu saja nggak cukup. NU mulai perlu masuk ke ruang-ruang yang baru. UNU Jogja ingin hadir menjadi pelengkap. Kita ingin masuk ke dunia STEM. Jadi unitnya NU yang menggeluti STEM. Karena selama ini STEM belum cukup populer di kalangan NU. Science, Technology, Engineering, Math. Kemudian juga UNU Yogyakarta ingin tampil sebagai kampus yang professional oriented, industry oriented, dan future oriented. Kita ingin mulai masuk ke isu-isu robotika, artificial intelligence, rekayasa genetika, edit DNA, nuklir, dan segala macam. Dan upaya itu mulai kita wujudkan. Saya ingat betul waktu saya dilantik, Ketum bilang, Widya, semua kata harus jadi kerja, semua kerja harus nyata, semua yang nyata ada ukurannya. Dan itu kita praktekkan betul. Alhamdulillah, UNU akan melaunching program baru di tahun depan, School of Future Studies, would be the first in Asia Pacific, satu sekolah masa depan. Kita juga sedang merancang sekolah nuklir dengan Rusia, kemudian sekolah Future Material Science dengan Cina, ada School of Food Security dengan India dan beberapa yang lain. Itu tidak lepas karena dukungan Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu bingung ya, kok ada begitu banyak UNU, apa bedanya dengan UNU Jogja? Kita ingin menjadi anomali di kalangan NU, mungkin itu. Yang kedua, galeri. Saya penyuka seni tapi bukan pelaku seni. Jadi saya selalu berpikir, kenapa kok NU tidak punya galeri sama sekali? Satu pun tidak punya. Dan bukan hanya bertanya, kalau memang tidak punya, yuk kita wujudkan. Galeri itu simpel Bapak Ibu, bayangan saya. Satu, dia butuh tembok untuk memajang lukisan. Yang kedua, dia butuh lorong untuk memamerkan instalasi seni. Kampus itu punya begitu banyak tembok dan begitu banyak lorong. Kenapa enggak kampus itu dimultifungsi? Tidak hanya sebagai ruang belajar, tapi juga ruang ekspresi berkesenian. Jadi ruang memamerkan karya-karya seni. Ada begitu banyak fungsi. Kenapa? Kita mahasiswa, kita siapapun butuh seni. Seni itu tentang estetika, keindahan, proporsionalitas, keseimbangan, soal empati. Jadi kadang itu seni butuh dihadirkan supaya kemudian menjadi lebih terasah. Nah, kemudian yang kedua alasannya adalah saya melihat seni selama ini kok terlalu eksklusif ya, di ruang-ruang yang eksklusif, di galeri. Kadang-kadang seni itu dihasilkan oleh seniman, kadang-kadang dinikmati oleh seniman. Saya itu kadang menyayangkan, ini karya bagus banget, tapi harusnya ini yang menikmati lebih banyak orang. Jadi saya membayangkan seni itu harusnya dikonsumsi oleh publik di ruang publik. Seni harus hadir di sekolah, di kampus, di kecamatan, di pasar, di mal, mungkin di alun-alun, sehingga lebih banyak orang yang menikmati seni. Saya percaya kalau seni di mana-mana dunia jauh lebih indah. Gitu. Itulah awal Galeri Seni Nusantara itu muncul. Idenya adalah yuk kita buat satu galeri seni di kampus. Kalau kemudian ini menginspirasi yang lain, pertumbuhan galeri akan menjadi sangat pesat. Tidak perlu bikin gedung baru. Gedung-gedung yang ada saja dimultifungsi sebagai galeri seni. Bapak Ibu, ini adalah pameran yang ketiga. Alhamdulillah yang pertama itu Januari lalu berbarengan dengan Harlah NU, alhamdulillah sukses. Pameran yang kedua Agustus lalu mengangkat tema 100% Indonesia. Berkat dukungan Bapak Ibu, media juga, kami mendapatkan pengunjung rata-rata harian 400 orang. Sehingga pada 40 hari totalnya 11.000 pengunjung Bapak Ibu sekalian. Menurut saya itu luar biasa,
kami nggak nyangka sampai 11.000 orang datang gitu. Artinya sebenarnya kalau itu dikelola, ditampilkan, banyak yang mau. Nah, kami berharap pameran yang ketiga ini juga sama suksesnya. Oke, kenapa art, technology, and science? Dari refleksi kami, kok ada banyak sekat ya, seakan-akan kalau berseni itu sendiri, beragama sendiri, berilmu, berteknologi itu sendiri. Padahal hal-hal itu sebenarnya bisa di-blend, bisa dicampur. Berkesenian dan berkeagamaan, itu berkeislaman, itu sebenarnya bisa menyatu loh. Misalkan ketika kita sholawatan, hadroh, itu juga sebenarnya blend kan. Nah, yang masih jarang dilakukan adalah perpaduan antara seni dan ilmu, seni dan teknologi, seni dan inovasi. Nah, kemudian kita men-challenge diri sendiri, kemudian mencari siapa nih yang punya satu misi begitu, akhirnya ketemu, alhamdulillah pameran ini bisa terwujud. Penghormatan sangat tinggi, apresiasi kepada seluruh seniman yang berkenan bekerja bersama mewujudkan pameran ini. Saya tahu lembu-lembu gak karuan, semalam tuh masih ada yang error, mudah-mudahan ini semuanya beres gitu ya, kita bisa tampilkan yang terbaik. Terima kasih atas kepercayaannya, UNU Jogja masih newbie tapi dapat kepercayaan luar biasa dari seniman, mudah-mudahan bisa kita bayar dengan kerja keras gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu, aplaus untuk para seniman.